semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Diandra Azriani, Dinastini Daily, Fatin Nadira, Ella Akmal Panjaitan, dan Olivia Febriana Gea. Di sini kami akan membahas tentang deteksi anion asam yang mudah menguap. Nah, adapun pendahuluan yang perlu dilakukan sebelum menguji sampel, yaitu yang pertama, diambil 2 ml larutan sampel dan ditambah 1 ml H2SO4 3M. Tujuan utama ini untuk mendeteksi anion asam volatil yang mudah menguap berdasarkan gas dan bau khas yang dihasilkan. Observasi yang perlu dilakukan yaitu terhadap perubahan bau dan perubahan gas. Nah, contoh anion yaitu ada pada slide, ada beberapa contoh seperti SO4 2-min, CO3, 2, dan yang lainnya. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada teman yang lain. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang deteksi anion sulfida, yaitu yang pertama, reaksi ini menghasilkan hidrogen sulfida. Yang kedua, reaksinya itu C2H3O2- ditambah H positif menghasilkan CH3COH atau asam asetat. Terus bau telur busuk yang sangat khas dan kuat, kemudian indikator langsung keberadaan ion sulfida, lalu deteksi sangat sensitif bahkan dalam konsentrasi rendah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai analisis anion. Di sini materi yang akan saya jelaskan yaitu deteksi anion sulfita atau SO3 2-min. Anion ini direaksikan dengan asam sulfat menghasilkan belerang dioksida atau SO2. Akan tercium bau khas seperti belerang terbakar. Adapun reaksinya yaitu anion sulfit ditambahkan 2 ion hidrogen menghasilkan belerang dioksida berbentuk gas dan H2O atau air. Setelah itu gas belerang dioksida ini bersifat iritatif dan mudah terdeteksi melalui bau dari larutan. Dan gas SO2 ini atau belerang dioksida ini sering digunakan sebagai indikator utama untuk mengidentifikasi adanya anion sulfit. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada materi selanjutnya. Pada proses deteksi anion asetat tidaklah sederhana, namun salah satu tantangan utamanya adalah keberadaan gas-gas lain yang memiliki bau lebih dominan seperti sulfur dioksida SO2 atau hidrogen sulfida H2S. Hidrogen sulfida itu misalnya dapat terbentuk melalui reaksi ion sulfida S2- dengan ion hidrogen H+, menghasilkan gas H2S yang berbau sangat tajam dan dingin. Gas-gas seperti ini seringkali menutupi bau asam asetat sehingga deteksi bau gas asam asetat menjadi sulit diadakan. Jadi, bagian penting dalam analisis kimia kualitatif itu asam asetat dikenal dengan karena kemampuannya menghasilkan asam asetat ketika direaksikan dan memiliki ciri khas berupa bau menyerupai cuka. Sifat ini menjadi dasar bagi identifikasi anion asetat dalam berbagai campuran. Oleh karena itu, untuk mendeteksi anion asetat secara efektif diperlukan kondisi tertentu, misalnya kayak seperti reaksi perlu dilakukan dalam lingkungan yang meminimalkan keberadaan gas-gas lain yang lebih dominan. Dalam hal ini, pemahaman tentang reaksi kimia yang terjadi dan sifat-sifat senyawa yang dihasilkan serta kepekaan terhadap bau menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, karakteristik bau asam asetat yang relatif lemah dibandingkan dengan gas-gas lain juga menjadi tantangan dalam identifikasi anion asetat dalam campuran yang kompleks. Keberadaan asam asetat itu seringkali terlewatkan karena hidung manusia itu lebih sensitif terhadap bau yang kuat dan tajam seperti bau SO2 dan H2S. Dalam pembelajarannya, analisis semacam ini memberikan kita wawasan tentang pentingnya memahami sifat fisik dan kimia senyawa untuk mendeteksinya dalam campuran. Selain itu, teknik ini juga menunjukkan bagaimana identifikasi senyawa tidak hanya bergantung pada satu metode, tetapi juga memerlukan kombinasi pengamatan, analisis reaksi, dan interpretasi yang cermat. Melalui pendekatan ini, deteksi anion asetat dapat dilakukan dengan lebih akurat meskipun terdapat banyak tantangan dari gas-gas lain yang lebih dominan. Lalu warna-warna tambahan.
Pada nitrit atau NO2-, ketika anion nitrit direaksikan dalam kondisi tertentu, salah satu tanda yang dapat muncul adalah gas coklat. Gas ini kemungkinan besar adalah nitrogen dioksida atau NO2 yang terbentuk dari oksidasi nitrit. Lalu larutan dapat berubah menjadi warna biru. Perubahan ini seringkali terjadi karena pembentukan kompleks atau produk dari reaksi lain yang berwarna biru. Lalu pada klorat atau ClO3-, untuk anion klorat dalam kondisi reaksi tertentu dapat berbentuk gas berwarna hijau kekuningan. Bersamaan dengan itu, larutan dapat berubah menjadi warna kuning. Perubahan warna ini juga bisa disebabkan oleh produksi reaksi yang berwarna kuning atau kehadiran klorin yang larut. Lalu pada terbentuknya gas berwarna hijau kekuningan, gas ini biasanya adalah klorin atau Cl2 yang dilepaskan sebagai hasil oksidasi klorida atau reduksi klorat. Informasi warna ini sangat berguna sebagai petunjuk awal dalam analisis kualitatif anion. Nah, dari pembahasan dan penjelasan yang telah disampaikan oleh para pemateri dapat kita ambil kesimpulan, yaitu yang pertama, metode deteksi ini sangat efektif untuk anion asam yang membentuk gas. Kemudian, proses deteksi bergantung pada pengamatan bau dan perubahan visual terhadap seperti warna dan bunyinya. Nah, anion utama yang mudah menguap yaitu seperti CO3-, SO3-, S2-, dan C2H3O2-. Deteksi bisa terhambat oleh kehadiran gas lain atau larutan yang terlalu pekat dan dingin. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih atas perhatian.